Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Susan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Khususan ila Syekh Muhammad Mahfud Termasi. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani. Kita lanjutkan ngaji kita sampai kepada al-haditsus tsani. Pripun saged? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imami al-hafidhi bil hujjati Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ngoten nggih. Wa bisanadilan iku kelawan sanad. Sanadnya Syekh Mahfud At-Tirmizi di dalam meriwayatkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu, ya, di sini disebutkan, ya, jadi beliau ini meriwayatkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bukhari atau mempelajari hadis yang ada di dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, itu mendengarkan dari gurunya, yaitu al-alim al-allama al-muhaqqiq al-fahama, ya, As-Sayyid Abi Bakar bin Marhum As-Sayyid Muhammad Syata, ya kan, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syata meriwayatkan dari gurunya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian beliau meriwayatkan dari Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Beliau meriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Ali bin Mansur, ya, Asy-Shinwani, dari Syekhnya Abdul Azaim Isa bin Ahmad Al-Barawi, dari Syekh Ahmad Ad-Dafari atau Ad-Dafri, dari Syekh Salim bin Abdillah Al-Basri, dari bapaknya Abdullah bin Salim Al-Basri, dari Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Babili, dari Abin Najah Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Ghaiti, dari Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, dari Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, kemudian dari Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi, dari Abul Abbas Ahmad bin Talib Al-Hajjar, dari Husain bin Mubarak Az-Zubaydi Al-Hambali, dari Abul Waqt Abdul Awwal bin Isa bin Su'aib Al-Harawi, dari Abul Hasan Abdurrahman bin Mudaffar bin Dawud Ad-Dawudi, dari Abi Muhammad Abdullah bin Asy-Syarkhasi, kemudian dari Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, kemudian dari Imam Al-Bukhari. Ya, ini sanad, ya, beriwayatan Syekh Mahfud At-Tirmizi, ya, terhadap kitab Sahih Al-Bukhari, hingga sanadnya sambung mutasil sampai kepada Imam Al-Bukhari. Wa bisanadilan iku kelawan sanad al-muttasil kang sambung ilal imami al-hafidhi maring al-imam al-hafid. Al-hafid itu berarti orang yang menghafal banyak hadis, ya. Al-hafid.
bil hujjati. Kenapa dinamakan sebagai al-hafidh? Karena sebagaimana yang diriwayatkan, Imam Bukhari pernah mengatakan bahwa saya ahfadhu mi'ata alfi hadithin. Jadi saya meriwayatkan 100.000 hadis. 100.000 hadis niku nek. Dewe mboten nggih, mboten apa. Makanya kemudian Imam Al-Bukhari ini tidak hanya dijuluki sebagai Al-Hafidh, tapi yulaqqabu bi Amiril Mukminin. Beliau ini mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Yeah. Tapi tidak hanya dijuluki sebagai Al-Hafidh atau Amirul Mukminin fil hadis. Imam Bukhari juga dijuluki dengan hujjah. Ya, istilah hujjah ini ya dalam terminologi para muhaddis itu adalah orang yang menghafalkan 300.000 hadis. Masya Allah ya. 300.000 hadis ini kaya ngopole ngapal geng ya. Abi Abdillah rubani Abi Abdillah. Abi Abdillah ini kita terus kunyah. Kunyahnya Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail rubani Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nama lengkapnya kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Yeah. Al-Bukhari, kang bangsa Bukhari, nisbatun niku nisbah ila Bukhara maring negara Bukhara. Imam Bukhari ini dilahirkan pada hari Jumat. Ya, tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Jadi Imam Bukhari ini ya, hari Jumat dilahirkan tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Wafatnya kapan? Wafat ya pada malam Idul Fitri. Berarti foto Sawaling ya. Lahir pada bulan Syawal, wafat pada bulan Syawal. Tepatnya malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Makanya kemudian atas kejadian lahir dan wafatnya Imam Bukhari ini ada seorang ulama ya namanya Al-Kamal bin Abi Syarif. Beliau mengatakan wulida fi sidqin wa tuwfiya fi nurin. Wah, niki soalnya ya pas lahir juga pada bulan yang baik ya, terus kemudian pas wafat juga pada bulan yang baik. Ya. Tapi ini juga menjadi tidak kemudian hanya maknanya seperti itu. Ya. Karena kalau kita menggunakan perhitungan abjad, ngerti dah? Perhitungan abjad itu ya. Kenapa kok Al-Kamal bin Abi Syarif mengatakan bahwa Imam Bukhari itu wulida fi sidqin? Ya. Maka bisa diartikan dengan menggunakan abjad. Ya, waktu wufiya fi nurin niku to. Nun niku kan 50, wawu niku 6, ro niku 200. Sehingga jumlah nun, wawu dan ro niku 206. Nah, niki lah. Niki ilmu niki, ilmu abjad, hisab perhitungan sesuai dengan abjad huruf. Yeah. Abjadun hawazun ngoten-ngoten niku lho. Ya. Abjadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun korosun tatakhudun dodogun. Sampeyan tahu sinau ngono? Wah, itu hitungan abjad. Kalau riyen diulang ngoten niku abjadun hawazun hatoyakun lamanun. Niku kan 1 2 3. 1, 2, 3, 9, 10, terus kemudian sampai 20, 30, 40, sampai dengan 1000. Ya.
Makanya kalau diartikan wulida fi sidqin, wah, engko hadis engko ora apa-apa ya, yang penting ini kan sarah kan ya. Jadi banyak hal yang dapat kita ambil manfaatnya dari pensarahan yang dilakukan oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi ini, karena beliau itu kan bidang keilmuannya tidak hanya hadis tapi banyak, termasuk falak beliau juga iya, termasuk fikih juga iya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa tadi ya pernyataan beliau wulida fi sidqin, pernyataan dari Al-Kamal bin Abi Syarif itu kemudian dijelaskan oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi. Begitu loh. Kalau kita menghitung dengan menggunakan hitungan abjadi, abajadun hawazun hatoyakun lamanun safasun gorosun tata khodun dodhogun. Itu kan menandakan 1, 2, 3, 4, 5 abajadun. Nah, ini gitu. Hawazun hatoyakun. Malah kula riyen pernah dikasih tahu sama kiai itu ya. Tapi ini jangan dihubungkan dengan klenik. Tapi bahwa ini adalah, dulu saya pernah dikasih tahu, nek gigimu itu sakit, maka tulislah huruf abajadun hawazun hatoya sampai dengan ya. Niku tulis, tempel kene dhuwur lawang, ditutuk nganggo paku, niku insyaallah untune mari. Ini rahasia ini. Ya, ini termasuk ijazah ingatan. Nah, kalau ini kan dihubungkan dengan tahun. Jadi wulida fi sidqin itu maksudnya sidqun itu bukan makna lughawi saja, tapi kalau dikaitkan dengan makna perhitungan abjad itu artinya adalah ya, berdasarkan hitungan abjad abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun gorosun tata khodun dodhogun, itu shot itu kalau dihitung 90. Dal itu 4. Kemudian kof itu 100. Gitu lah. Sehingga kalau dihubungkan atau digabungkan, maka shot dal dan kof itu 194. Nah, beliau ini kan dilahirkan pada tahun 194 Hijriah, wafat pada tahun 209 Hijriah. Loh, niki ilmu ulama dhisik ngoten niku. Akhirnya kemudian menjadi nazam. Ya, Imam Al-Kamal bin Abi Syarif ini mengatakan wulida fi sidqin. Sidqin itu tidak bermakna lughah bahwa itu adalah kejujuran, tapi di situ mempunyai makna tahun 194. Kan ngeten? Watu wufiya fi nurin. Lah nurin itu juga mengikuti perhitungan abjadiyah itu tadi. Berapa? 206. Paham ya? Nah, ini kan keren nih. Ya kira nih. Ya, wulida fi sidqin wa tuwfiya fi nurin. Ya. Pun. Terus ya. Ya Allah. Hadisnya apa hadisnya? Kala is ngendika sapa Imam Al-Bukhari pancen ngene. Haddatsana wis nyeritakake na ing kita sapa Al-Humaidi Imam Humaidi. Imam Humaidi niki termasuk ke dalam ashabus Syafi'i, Mas. Berarti ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Niku Imam Al-Humaidi. Ya. Saya jadi ingat kalau seperti ini kan berarti apa namanya? Namanya ulama-ulama hadis itu juga ternyata bermadzhab. Saiki kok ana wong gak bermadzhab iki gayane kon kaya ngalang-alai muhaddis dulu ya. Bahkan di sini dikatakan Al-Humaidi yang nama aslinya adalah Abdullah bin Zubair Al-Qurasyi min Al-Qurasyi, itu termasuk afqahu Quraisyin. Ya. Termasuk ahli fikihnya daerah Quraisy. Ya. Kala wis ngendika sapa Al-Humaidi, haddatsana wis nyeritakake ning kita sapa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah maksudnya niku nggih Al-Makki. Kala ngendika sapa Sufyan haddatsana wis nyeritakake nang ing kita sapa Yahya bin Sa'idin, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, iki termasuk
Sugarut tabi'in, ya. Tabi'in kecil. Kala wis ngendika ahbarni wis paring habar ni ing ingsun. Muhammad bin Ibrahim Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi. Taim niki salah satu daerah yang ada di suku Quraisy ya. Ini termasuk pertengahan sahabat tabi'in, jadi tabi'in pertengahan. Anau setuhune Muhammad bin Ibrahim At-Taimi iku sami awis mireng sapa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi Alqamah ta ing Alqamah Ibna Waqqasin putrane Waqqas. Maksudnya Alqamah bin Waqqas. Ya. Kalau beliau ini Alqamah bin Waqqas ini masuk dalam tabaqah tabi'in besar. Ya. Tabi'in besar. Dan di antara yang masuk dalam kategori tabi'in besar di sini dikatakan fafihi salasatun tabi'iyuna. 30 tabi'in. Al-Laitsi kang bangsa Laits. Yaqulu ngendika sapa Alqamah sami itu wis mireng sapa ingsun. Nggih. Umar bin Al-Khattab ing Sayyidina Umar bin Khattab. Niki kena sahabat Amirul Mukminin, termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidin. Ya. Yang kedua, putrane Nufail Al-Adwi. Sami itu wis mireng sapa ingsun Umar bin Al-Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari ing atase mimbar. Kala wis mireng sapa ingsun sami itu. Kala wis ngendika sapa Umar bin Khattab sami itu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Syekh Mahfud Ad-Darmasi tenggene kitab syarahnya Al-Hil Al-Fikriyah sebelum menyebutkan Rasulullah itu ditambahkan Sayyiduna. Sayyidana. Berarti Syekh Mahfud Ad-Darmasi ini ngangge Sayyidina. Ya. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, hayaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama al-a'malu. Angin pesine utawi biro-biro amal. Amal niku nggih klebu teng ngriku harakatul badan. Jadi obahe awak niki nggih termasuk amal kan. Awal mula makna dari amal perbuatan itu kan obahe awak, tapi masuk di dalamnya pengertian akwal. Ucapan barang itu ya mlebu tenggene kategori amal. Ya. Dan ucapan itu masuknya kepada amalul lisan. Ya. Jadi omongan niku nggih kelebu tenggene amal. Ya, meskipun makna asalnya amal itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan harakatul badan. Aktivitas fisik. Awalnya itu kan. Tapi di dalamnya juga masuk yang non fisik. Apa itu? Akwal. Akwal itu kan masuk dalam kategori amalia tapi tidak fisik. Ya. Kalau demikian maka berarti hati juga amal. Ada amalul qalb kan, itu juga masuk dalam kategori pengertian amal. Ngerti nggih? Innama al-amal. Meskipun kaul ini dalam urufnya itu tidak masuk dalam kategori amal perbuatan. Paham kan? Kita ini ngaji hadis innamal amalu binniyat, tapi kalau kita ngaji terus itu ada sesuatu yang baru. Sehingga begini, ya, nek misale kaul itu kan umumnya itu tidak masuk dalam perbuatan atau aktivitas fisik. Yang yang dinamakan amal perbuatan itu aktivitas fisik itu. Sehingga kalau misalnya begini, ada orang bersumpah, dia tidak akan melakukan satu amal perbuatan, tapi dia ngomong, maka dia tidak berdosa.
Karena dalam makna uruf yang namanya amal itu adalah aktivitas fisik. Oh, iki paham gimana maksud kula ngene. Gini delok sarahnya ngeten iki kan ngremenaken. Jadi kenapa kok kemudian banyak hadis terus kemudian banyak sarah? Itu karena bisa jadi ada hal-hal yang baru yang tidak diungkap di dalam sarah yang lain. Dan oke. Karena apa? Secara uruf atau adat kebiasaan yang namanya amal itu ya perbuatan fisik. Paham ya? Innamal amalu angin besine biro-biro amal itu. Ada kemudian yang memaknakan angin besine sahih biro-biro amal. Iku bin niyati kelawan niat. Bin niyati kelawan niat. Ya. Dan perlu diingat juga bahwasanya teks hadis al-a'mal niku kan ono sing jamak, ono sing boten. Bentuk kata-katanya itu loh. Ada yang innamal amal. Ada yang dalam riwayat yang lain innamal a'mal. Paham ya? Nah, kalau di sini Syekh Mahfud At-Tirmizi menggunakan innamal al-a'mal. Innama al-a'mal. Jadi jamak tahun ini gitu. Ya. Kenapa? Jumi'a fi hadi riwayah likhtilafi anwa'iha. Karena amal itu menggunakan jamak, bentuk jamak itu karena amal itu kan macam-macam, tidak hanya satu. Gitu loh. Tapi bagi mereka yang innamal amal menggunakan mufrad, ngeten nggih. Itu melihat bahwasanya lafaz amal ini merupakan masdar. Ngeten. Niatin, ngapunten, niatnya, maaf, ya, menggunakan niat itu kan innamal amal bin niyati, wonten sing bin niyati. Nah, itu alasannya seperti itu. Kalau an-niyati menggunakan jamak itu kan macam-macam itu niat. Jadi niat itu artinya apa? Al-qasdu. Jadi nejo itu secara bahasa. Ya, adapun istilah atau syarak yang namanya niat itu adalah menyengaja untuk melakukan satu perbuatan dengan disertai perbuatan itu sendiri. Kecuali puasa. Loh kok bisa? Lah iya. Kita niat puasa itu kan harus sebelum puasa toh. Masuk niat puasa wis mlebu nembe niat ora kena. Nah, ini berarti ada ilmu lagi toh. Ada pengecualian di mana apa namanya? Niat itu adalah menyengaja untuk melakukan satu perbuatan yang disertai dengan perbuatan. Tapi dalam hal tertentu ini termasuk pengecualian. Apa itu? Contohnya puasa. Puasa itu kan orang kan nggak boleh puasa kok kemudian masuknya waktu puasa itu kan berarti sejak kapan? Fajar kan? Fajar sodik. Nah, terus orang niat pas fajar itu ya orang dadi. Nggak sah. Sehingga apa? Niat puasa itu didahulukan daripada perbuatannya. Kan ngeten? Nah, ini termasuk pengecualian. Termasuk di dalamnya adalah zakat. Zakat itu kan ya, niatnya bisa di awal. Ngeten loh. Paham ya? Makanya kalau dulu orang-orang tua kita itu ketika kita masih anak-anak itu kan zakatnya diniatkan oleh orang tua. Sebelum kita berangkat ke kiai, ya kan? Terus kemudian bapaknya meniatkan. Ya, sebab dia cilik ra iso niat. Ngono Mas. Oh, al-qasdu. Ya. Oh, innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal perbuatan itu harus dilihat niatnya. Ya, termasuk juga yang menjadikan perbuatan kita itu bernilai ibadah atau enggak, itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in. Ada mengatakan likulli imri'in, ya, imri'in sama imri'un sama mar'un itu boleh digunakan dua-duanya. Kadang menggunakan imri'un ya, kadang mar'un. Kadang.
Wa inna malan angin pesine likul limriin iku kaduwe saben-saben wong ma utawi perkara nawa kang niat sapa wong. Ya. Pun. Namanya ini manawan iki ma ini ku isim mausul. Ya. Terus nawanya itu menjadi silah daripada isim mausul. Wa inna malikul limriin manawa. Pun ya. Jadi setiap manusia itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Jadi makanya dari niat itu kan kemudian ada ibadah-ibadah yang iltibas, serupa tapi tidak sama. Maka saat itulah kemudian dibutuhkan namanya niat. Bagaimana pendapatnya Ibnu Hajar gitu kan. Ya. Jadi wajib kita itu mentakyinkan niat segala sesuatu yang serupa dengan yang lain. Pun. Faman kanat mongko uta samane wong kanat kang ana apa hijratu hijrah iman. Hijrah ki apa to? Hijrah itu secara bahasa artinya adalah meninggalkan. Ya. Secara syara hijrah itu adalah mufaraqatul kuffar ila daril Islam. Berarti meninggalkan daerah kafir menuju daerah Islam. Ya, secara hakikatnya hijrah itu tidak hanya itu tapi mufaraqatu ma yakrahuhullahu ila ghairihi. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang disukai. Karena ini kan bersesuaian dengan hadis ini kan wal muhajir man hajara manaha ya, wal muhajir man hajara manahallahu taala anhu. Hakikat daripada seorang yang hijrah itu adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilarang loh. Sehingga ya kalaupun memakai jilbab itu bagian dari tapi kan terus maknanya hanya itu kan. Tapi makna hakikatnya adalah pokoknya kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu masuk dalam kategori mboten kok terus jenggotan terus hijrah. Paham nggih? Wong gak jenggotan itu gak dibenci Allah Ta'ala kok. Ngerti nggih? Kalau sekarang ini kan orang memaknakan hijrah terus gak garu-garuan. Padahal hakikat hijrah itu adalah pokoknya kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, itulah hijrah. Ya. Jadi, memahami hadis itu harus itu. Ya, apa namanya? Menyeluruh gitu loh. Nah, kalau orang terus kemudian memahami bahwa jenggot itu merupakan ajaran agama, wah ini kalau nggak berjenggot terus berdosa. Nah, nggak begitu. Sebab kalau kita memperhatikan hadis yang lain mengatakan khaliful musyrikin. Nah, awal hadisnya kan begitu. Hadis itu kan memang diriwayatkan berbeda. Ada yang satu mengatakan afu asyawarib watruku al-liha, hanya itu saja. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan khaliful musyrikin afu asyawarib watrukul liha. Dari Rasulullah ketika menganjurkan untuk memelihara jenggot itu kan di dalam rangka untuk berbeda dengan orang-orang musyrik. Ilatnya kan itu. Dan sekarang saya kira apakah kemudian berbeda dengan orang-orang musyrik itu hanya caranya dengan memanjangkan jenggot? Kan tidak. Nah, nah ini yang kudu dipahami. Oh, saya kira ngono kena kabeh wong celana iki ya dudu. Ya, apa meneh nganggo celana jin ngono. Jenenge wae celana jin. Ya enggak seperti itu. Ya. Dan ila dunya maring donya. Kalau mudahnya hijrahnya seorang saat itu kan mufaraqatul kufar ila daril Islam kan? Hijrahnya Nabi kan seperti itu kan? Ketika para sahabat itu kemudian berangkat dengan Rasulullah hijrah ke Madinah dari Makkah, ya. Terus kemudian famangkanat mongko te samane wong
kanat kang ono apa hijrah man iku ila dunya maring dunya yusibu supaya ngasilake sapa wong ha ing adunya au ilam raatin utawa maring wong wadon yang kihu nikahi sapa man ha ing imro'ah, maka apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya fahijratuhu mongko hijrah iman iku ilama maring perkara hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Yeah. Yeah. Ada faedah yang disampaikan oleh oleh Syekh Mahfud At-Tirmizi. Kenapa kok kemudian ada kata-kata ilam ro'atin yang kihua, padahal di awal sudah ad-dunya. Imro'ah itu kan bagian dari dunia, betul ya? Maksudnya bagian daripada dunia. Kan? Tapi kok kenapa dinas secara khusus oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis ini diterangkan oleh Syekh Mahfud At-Tirmizi, ya, adanya hadis innamad dunya mata'un walaisa mim mata'id dunya syai'un afdhala minal mar'ah. Walaysa min mata idunya walaysa lan ra'una min mata idunya syai'un afdhalu minal mar'ati as-solihati. Afdhalu minal mar'ati as-solihah. Jadi karena kesenangan dunia yang paling utama itu adalah perempuan yang solihah. Makanya kemudian di dalam nas hadisnya imro'ah ini dicantumkan secara tersendiri. Padahal kalau dihubungkan dengan dunia ya imro'ah itu kan bagian daripada dunia itu sendiri. Dan ada pernyataan seperti itu. Ya. Ini kan kalau makna-makna lain saya kira sudah sering kita dengarkan ya terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat niki. Gitu. Terus tambahanin apa niku? Dzakarahu wonten. Dzakarahu nyebutake ing hadis sapa Imam Bukhari nggih. Fi babi kaifa kana badul wahyi ing dalam bab kaifa kana badul wahyi. Jadi niki hadis dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam permulaan bab kaifa kana badul wahyi. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tambahan juga. Hadis ini kan oleh sebagian ulama dikatakan sebagai hadis mutawatir, padahal enggak. Kenapa kok enggak? Karena yang meriwayatkan hadis ini di tingkat sahabat itu hanya sahabat Umar bin Khattab. Nah, kalau kita kembali lagi atau mengulas ke pelajaran mutawatir itu kan pokoknya dari awal sampai akhir jumlah perawinya banyak dalam setiap tobakohnya. Tapi kalau ini kan hanya sahabat Umar. Dan yang meriwayatkan dari sahabat Umar itu hanya Alqamah. Itu. Yang meriwayatkan dari Alqamah itu hanya Muhammad bin Ibrahim. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim itu hanya Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id al-Ansari inilah kemudian intasyarul hadis. Hadis itu kemudian menjadi tersebar kepada beberapa jalur periwayatan. Lah nek ngeten iki kira-kira hadis napa Mas Sudah? Gharib kan? Gharib kan berarti masuk dalam kategori ahad. Karena pada tingkatan sahabat itu sudah satu perawi. Berikutnya tingkatan kubarut tabi'in itu tadi yang diisi oleh Alqamah. Itu juga Alqamah saja. Kemudian setelahnya Muhammad bin Ibrahim juga menyendiri ya kan. Setelah itu kemudian Yahya bin Sa'id. Dari Yahya bin Sa'id kini kemudian intasyarul hadis. Hadis itu tersebar menjadi beberapa jalur periwayatan. Ya. Jadi sing musnad temenanan dugi Kanjeng Nabi itu kuming sahabat Umar bin Khattab. Nah.
Ya kan? Ya kenapa kemudian perbincangan tentang hadis ini apakah ini mutawatir dan tidak seperti yang kemudian dijadikan madarul Islam oleh para ulama-ulama usul fikih maupun ulama fikih, karena banyak dari semua hal yang ada di ajaran-ajaran agama ini ya hubungannya dengan niat itu sendiri kan. Makanya tidak heran kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa hadis tentang niat ini yadkhulu fihi thuluthul ilmi. Jadi sepertiga dari ilmu pengetahuan itu adanya di dalam hadis niat ini. Kenapa? Karena perbuatan seorang hamba itu kan ada kalanya hati, ada kalanya lisan, ada kalanya ya perbuatan fisik semuanya itu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak hanya sepertiga ilmu, tapi setengah daripada ilmu pengetahuan itu ada di dalam hadis tentang niat. Ya. Dan kalau diumpamakan itu berarti perbuatan itu adalah aspek lahir. Ya, aspek batinnya itu adalah niat. Dan ini kan harus dua-duanya. Dohir yo, batin yo. Makanya Syekh Mahfud Ad-Darmasi mengatakan fanniyatu ubudiyatul qalbi wal amalu ubudiyatul jawarihi. Yang namanya niat itu adalah ngibadayati. Ini amal perbuatan itu ngibadai anggota tubuh. Itulah. Nah, dua-duanya harus dilakukan. Ya kan? Dua-duanya harus dilakukan. Fanniyatu ubudiyatul qalbi wal amalu ubudiyatul jawarih. Niat itu menjadi ubudiyahnya hati, sementara amal perbuatan itu adalah ubudiyahnya anggota tubuh kita. Ya, ini hadis yang cukup populer meskipun sekali lagi ya seperti yang dikatakan oleh Syekh Mahfud Ad-Darmasi bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini tidak masuk dalam kategori hadis mutawatir. Karena dari Sayyidina Umar itu sudah satu. Kemudian Alqamah itu juga sama. Kemudian Muhammad bin Ibrahim juga sama. Kemudian Yahya bin Sa'id juga sama. Setelah Yahya bin Sa'id inilah kemudian hadis ini menjadi tersebar menjadi beberapa jalur periwayatan. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana fardudu ilaina indah tiyajina ilaih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.